Di Fei Tian memikirkannya, tetapi tidak dapat memikirkan kekuatan apapun yang memiliki keberanian untuk menyerang dunia bawah saat ini. Akhirnya, dia menoleh ke arah Ye Xuan, menyipitkan matanya sedikit, dan bertanya dengan ragu apakah itu kamu. Ye Xuan tersenyum dan mengakui dengan jujur, ya, itu aku. Di Fei Tian menunjukkan tatapan curiga di matanya dan berkata dengan suara berat mustahil, dengan dunia bawahmu yang lusuh, mustahil mengirim pasukan ke dunia kuno Hades dalam waktu sesingkat itu. Kaisar Fei Tian sangat jelas tentang seluruh proses keputusan kerajaan Jiushu untuk menyatakan perang. Dapat dikatakan bahwa Ye Xuan memutuskan untuk menyatakan perang terhadap alam kuno dunia bawah hanya ketika dia dipaksa melakukannya untuk mencegah alam Jiushu dihancurkan oleh hukuman dewa. Semuanya hanya membutuhkan waktu sebulan untuk diselesaikan. Dengan kekuatan dunia semi-superior alam kuno dunia bawah, dibutuhkan waktu sebulan untuk mencapai alam Jiushu. Alam Jiushu adalah dunia tingkat rendah, dan mustahil baginya untuk mengirim pasukan menyerang alam Mingu dalam waktu 1 bulan. Ye Xuan mengangkat bahu dan berkata, kreativitas umat manusia sungguh di luar imajinasimu. Sebagai perbandingan, dunia kuno Hades telah berkembang di bawah kekuasaanmu selama ratusan ribu tahun, tetapi masih dalam kondisi seperti ini. Kau benar-benar hidup seperti guk-guk selama ratusan ribu tahun ini. Kemarahan tiba-tiba muncul di mata Di Fei Tian, dan dia mendengus, mistifikasi. Aku tidak percaya dunia tingkat rendah bisa melakukan apapun terhadap Netherworld. Ye Xuan tampak tenang, merentangkan tangannya dan menjawab jangan khawatir, kegembiraan belum datang. Mata Di Fei Tian menjadi gelap, tidak yakin hal menakjubkan apa yang dimaksud Ye Xuan. Namun, tidak lama kemudian, berita datang lagi dari dunia kuno Hades. Melapor kepada Kaisar, alam kuno kegelapan telah diserang dengan ganas. Dunia kecil musuh telah diserbu. Di alam kuno kegelapan, sebagian besar istana telah dihancurkan menjadi rerun dewa oleh tembakan artileri, dan pasukan yang tersisa telah menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Di Fei Tian mendengar berita itu, ia berbalik dan berteriak dengan marah apakah pasukan yang tersisa tidak berguna. Tidak bisakah mereka melawan? Pendeta dari klan Kaisar kuno kegelapan yang melaporkan berita itu sedikit gemetar, dan menjawab dengan gemetar ya, ada serangan balik. Pendeta Agung memimpin pasukan yang tersisa untuk melawan, tetapi mereka tidak dapat menghentikan serangan musuh. Apa pendeta agung itu sia-sia? Ada begitu banyak prajurit kekaisaran yang tersisa di alam kuno dunia bawah, tapi dia bahkan tidak bisa menembus dinding kristal hampa di dunia kecil. Kaisar Fei Tian meraung. Selain Kaisar Fei Tian, ada 2 kaisar dewa lainnya di dunia bawah. Oleh karena itu, setidaknya ada 2 senjata kekaisaran di dunia kuno Hades. Meskipun pendeta tinggi klan Hades kuno hanya memiliki kekuatan Raja Dewa, ia juga merupakan Raja Dewa tingkat puncak. Bersama dengan anggota kuat klan Hades kuno lainnya yang telah berjasa di alam Hades kuno, dan dengan begitu banyak senjata kekaisaran, kekuatan gabungan sebesar itu sudah cukup untuk menghancurkan dinding kristal hampa di dunia kecil. Pendeta yang melaporkan berita itu dengan cepat menjawab pendeta agung memimpin pasukan yang tersisa untuk melakukan serangan balik dan berhasil melubangi dinding kristal hampa di dunia kecil itu. Namun, tepat ketika pendeta agung ingin menyerbu untuk membasmi musuh, celah di dinding kristal itu diblokir oleh pohon suci. Pohon suci. Mata Di Fei Tian melebar dan wajahnya menjadi sangat jelek. Di antara semua dunia yang hampa, satu-satunya pohon suci yang diketahui masih ada adalah yang ada di alam Jiushu. Sekarang setelah pohon suci muncul di dunia kecil yang menyerang Hades, jawabannya menjadi jelas. Di Fei Tian menatap Ye Xuan dengan tatapan dingin dan berkata dengan marah, aku tidak menyangka itu kau. Kau bahkan tidak bisa melindungi duniamu sendiri, dan kau berani menyerang dunia kuno kegelapan. Kau pikir kau bisa menyelamatkan dunia 9 provinsi seperti ini? Kau pikir aku akan kembali untuk membantu sekarang? Konyol. Ye Xuan merentangkan tangannya dan tersenyum kalau begitu mari kita bertukar tempat dan lihat siapa yang lebih kejam. Di Fei Tian telah bekerja keras selama ratusan ribu tahun untuk menjadikan alam Mingu sebagai dunia yang unggul. Sekarang ia akan dihancurkan bersama alam Jiushu, jadi wajar saja jika ia tidak mau. Di Fei Tian mendengus dingin, kau terlalu banyak berpikir. Apa kau pikir serangan mendadak bisa menghancurkan dunia bawah? Apa kau tidak tahu kalau ada 2 kaisar dewa klan dunia bawah yang sedang tidur di dunia bawah? Selama kaisar dewa klan dunia bawah turun, mereka bisa menghancurkan dunia kecilmu hanya dengan lambaian tangan. Ye Xuan sudah menduga hal ini sejak lama, jadi ia tidak terlalu terkejut dengan kata-katanya. Ia tersenyum dan menjawab kalau begitu, mari kita bertaruh dan lihat apakah mereka bersedia bangun. Mata Di Fei Tian menjadi gelap. Dia telah menguasai Hades selama ratusan ribu tahun dan memiliki obsesi yang luar biasa terhadap umur. Dia juga tahu betapa sulitnya bagi para kaisar dewa yang tertidur untuk bangun. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika dunia bawah hancur, 2 kaisar dewa dari klan dunia bawah mungkin tidak akan bangun.
Alasannya sangat sederhana. Alam kuno dunia bawah adalah tempat yang akan digunakan Kaisar Feitian untuk naik menjadi dunia abadi yang luas. Setelah sukses, itu tidak akan ada hubungannya dengan dua kaisar dewa dari klan kekaisaran kuno dunia bawah. Mustahil mempertaruhkan nyawa demi dunia abadi orang lain. Tentu saja, jika Kaisar Feitian sekarang berada di dunia bawah, dengan wewenang dan kekuatannya, ia dapat dengan paksa membangunkan kedua kaisar dunia bawah. Masalahnya adalah Kaisar Feitian sekarang terlalu jauh dari alam kuno dunia bawah dan tidak dapat menjadi penghalang bagi kedua kaisar dewa. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan apakah kedua kaisar dewa dari klan kaisar kuno kegelapan akan bangun. Ini menyangkut skala serangan terhadap dunia kecil kota Void. Kita perlu melukai klan kaisar kuno kegelapan, tetapi di saat yang sama, tidak membangunkan kedua kaisar dewa. Di mana tepatnya keseimbangan ini berada hanya dapat ditentukan oleh Su Changlin, yang bertanggung jawab atas komando tersebut. Su Changlin berjuang keras dari seorang budak di negeri Tianyao kuno hingga menjadi komandan militer. Tak seorang pun berhasil tanpa alasan. Fakta bahwa ia bisa menjadi panglima pasukan dan memimpin kavaleri Dewa Angin tanpa satu kekalahan pun sudah cukup untuk menunjukkan kemampuannya. Ye Xuan pernah bertarung bersamanya sebelumnya, jadi dia yakin bisa mencapai keseimbangan yang tepat. Wajah Di Feitian semakin muram. Pasukan klan Kaisar Minggu masih bergerak maju dan masih 5 hari lagi dari wilayah Jiushu. Namun, laporan pertempuran dari dunia bawah terus berdatangan dari waktu ke waktu. Ketika Di Feitian mendengar setiap laporan, ia sudah murka. Ye Xuan menatap ekspresi Di Feitian, menunjukkan senyum menggoda, dan berkata coba kupikirkan, di alam kuno kegelapan, tahta kaisarmu seharusnya yang paling penting, kan? Seharusnya ada kumpulan hukum asli yang telah kau padatkan selama ratusan ribu tahun. Dalam ratusan ribu tahun terakhir, Di Feitian selalu ingin mengangkat dunia bawah menjadi dunianya yang abadi. Dunia keabadian adalah dunia yang penuh dengan hukum aslinya sendiri. Dunia bawah belum sepenuhnya menjadi dunia keabadian, tetapi beberapa hukumnya pasti telah berasimilasi ke dalam hukum aslinya. Hukum-hukum miliknya ini harus berkumpul di satu area dengan tahta kaisar sebagai pusatnya. Oleh karena itu, di dunia Hades kuno, hal terpenting bagi Kaisar Feitian adalah tahta kaisar. Jika tahta kaisar hancur, semua usahanya selama ratusan ribu tahun akan sia-sia. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa tahta kaisar sangatlah penting bagi Kaisar Feitian, tetapi tidak sepenting itu bagi kedua kaisar dewa yang sedang tertidur dari klan kaisar kegelapan kuno. Bahkan dapat dikatakan bahwa hancurnya tahta kaisar merupakan hal yang baik bagi kedua kaisar dewa yang sedang tertidur. Sebab setelah tahta kaisar dihancurkan, ada kemungkinan kecil bahwa dunia bawah akan menjadi dunia keabadian mereka. Tidak hanya Di Feitian yang dapat menerima laporan pertempuran dari alam kuno dunia bawah, Ye Xuan juga terus mendengarkan laporan pertempuran yang disampaikan oleh para penjaga rahasia. Namun, ada banyak perbedaan antara laporan pertempuran yang didengar dari para pendeta klan Kaisar kuno kegelapan dan yang disampaikan oleh pengawal rahasia burung hantu malam. Laporan pertempuran yang dikirim kembali dari kota Void hanya menceritakan saat kota Void berhasil menembus dinding kristal Void di alam kuno dunia bawah dan saat bertempur dengan pasukan garnisun klan kekaisaran kuno dunia bawah. Dalam laporan pertempuran yang dikirim kembali dari kota Void, tidak disebutkan tentang tembok kristal kota Void yang ditembus. Dalam laporan pertempuran yang disampaikan oleh klan Kaisar kuno kegelapan, pendeta tinggi klan Kaisar kuno kegelapan memimpin pasukan garnisun untuk menerobos dinding kristal kota Void. Pada akhirnya, pohon suci menutup celah di dinding kristal tersebut dan mencegah klan Kaisar kuno kegelapan melakukan serangan balik. Setelah mendengar laporan pertempuran ini, Kaisar Feitian mulai gelisah dan memerintahkan, kirim pesan kepada pendeta agung untuk mempertahankan tahta leluhur Kaisar dengan segala cara, kalau tidak dia akan dipenggal. Siap, pendeta dari klan Kaisar kuno kegelapan segera turun dan menyampaikan perintah melalui formasi kuno kegelapan. Setelah Di Feitian memberi perintah, ia menyipitkan matanya sedikit, menatap proyeksi ilahi Ye Xuan, dan mendengus dingin kau sangat berani menyerang alam kuno Nether. Namun, kau hanya punya waktu 5 hari lagi. Setelah 5 hari, aku ingin kau dan 9 provinsi jatuh ke neraka selamanya. Setelah dia selesai berbicara, tanpa menunggu tanggapan Ye Xuan, dia mengangkat tangannya dan meledakkan proyeksi spiritual Ye Xuan dengan telapak tangannya. Pasukan Kaisar kuno kegelapan terus bergerak maju. Di Feitian kembali ke singgasana obelis dengan ekspresi yang sangat muram. Dia tidak mengerti bagaimana Ye Xuan mengirim dunia kecil kota Void ke dunia bawah untuk melancarkan serangan mendadak. Ini benar-benar di luar dugaannya. Setelah deklarasi perang resmi, alasan mengapa dia berani keluar dengan kekuatan penuh adalah karena dunia bawah tidak dapat melintasi kehampaan tak berujung dan menyerang dunia kuno Hades dalam waktu singkat. Inilah perbedaan terbesar antara dunia atas dan dunia bawah. Dunia atas dapat melintasi kehampaan tak berujung dan menyerang dunia bawah,
namun dunia bawah tidak memiliki kemampuan untuk melintasi kehampaan tak berujung dan menyerang dunia atas. Dapat dikatakan bahwa peperangan antara dunia atas dan dunia bawah sebenarnya bersifat sepihak. Dunia bawah hanya berwenang untuk bertahan, bukan untuk menyerang. Oleh karena itu, peperangan antara dunia atas dan dunia bawah tidak terkalahkan sejak awal. Namun, dunia bawah tiba-tiba diserang, yang mengejutkan Di Feitian dan memaksanya untuk mengevaluasi kembali kekuatan alam Jiushu. "Masuklah, pendeta utusan," teriak Di Feitian setelah duduk di singgasana dan berpikir lama. Pendeta yang bertugas menyampaikan laporan pertempuran melalui formasi bergegas masuk dan berlutut untuk memberi hormat Kaisar leluhur, "Mohon berikan perintah Anda. Kirim pesan kepada Imam Besar, dan minta dia mencari tahu bagaimana dunia kecil kota Void melintasi kehampaan tak berujung dan mencapai dunia kuno Hades. Yang terpenting adalah mencari tahu apakah ada dunia yang lebih tinggi yang membantu semut-semut dari dunia bawah ini." Di Feitian memikirkannya cukup lama dan alasan yang terpikir olehnya adalah karena ada dunia yang lebih tinggi yang membantu alam Jiushu. Dalam keadaan normal, dunia yang lebih rendah tidak akan mampu melintasi kehampaan tak berujung dalam waktu singkat. Namun, alam Jiushu memang telah melancarkan serangan terhadap alam Minggu. Satu-satunya kemungkinan yang terpikir olehnya adalah campur tangan dari dunia yang lebih tinggi. Dilihat dari koneksi yang dimiliki Ye Xuan, hal ini memang mungkin. Pertama-tama, orang yang paling mungkin adalah Taoist Kueyun, diikuti oleh Dewa Naga berjenggot. Keduanya mungkin diam-diam membantu Jiushu Realm. Menurut aturan yang ditetapkan oleh Aliansi Tujuh Alam, setelah perang untuk memperebutkan tempat di dunia atas dimulai, dunia atas tidak dapat berpartisipasi dalam perang dengan cara apapun. Ini tentu saja termasuk secara diam-diam mendukung dunia bawah. Kaisar Feitian curiga bahwa alam Jiushu telah memperoleh semacam harta karun yang dapat melintasi kehampaan tak berujung, atau semacam formasi yang disediakan oleh dunia atas. Pendeta pembawa pesan diperintahkan untuk segera turun menyampaikan perintah tersebut, dan Di Feitian kembali berpikir keras. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengirim beberapa pasukan kembali untuk mempertahankan dunia kuno Hades. Hades sangat penting baginya, sangat penting. Semua usahanya selama 200.000 tahun terakhir telah dicurahkan untuk Hades. Dia sama sekali tidak dapat menerima kehancuran dunia bawah, terutama tahta kaisarnya, yang merupakan tempat di mana hukum-hukum aslinya bertemu dan merupakan tempat terpenting di dunia bawah. Saat Di Feitian sedang merenung, sesosok perlahan berdiri dari tanah. Sosok itu tak lain adalah Kama Itachi. Kama Itachi bertanya, sepertinya leluhur kaisar sedang dalam masalah. Di Feitian melirik dan mendengus, itu hanya beberapa semut dari dunia bawah yang berjuang untuk bertahan hidup. Musang sabit menginjak semut di lengannya hingga mati, menjentikkannya, dan berkata, sekalipun itu semut, ia akan sakit jika menggigit manusia. "Apa sebenarnya yang ingin kau katakan?" Di Feitian menatapnya dengan mata sedikit menyipit. Kama Itachi bertanya sambil tersenyum, "Saya hanya ingin tahu, apa yang sedang mengganggu kaisar?" Di Feitian berkata dengan suara berat, "Meskipun alam Jiushu adalah dunia tingkat rendah, ia memiliki satu kaisar dan satu binatang buas, dua pasukan tempur puncak. Leluhur kaisar ini mengirimkan satu kaisar dan dua binatang buas, yang dapat dengan mudah menghancurkan alam Jiushu. Namun, lawan cukup licik untuk menyergap bidak catur terlebih dahulu dan melancarkan serangan diam-diam ke alam Minggu. Aku sedang mempertimbangkan apakah akan membagi pasukan untuk kembali bertahan." Kama Itachi menyeringai dan berkata, "Kaisar tampaknya telah melupakan sesuatu." "Ada apa?" Di Feitian menatapnya. "Kekuatan kita lebih dari sekadar satu kaisar dan dua binatang buas. Bahkan jika kaisar mengirim salah satu binatang buas kaisarnya kembali ke dunia kuno, kita sudah bisa menghancurkan dunia Kyushu," kata Kama Itachi sambil menunjuk dirinya sendiri. Meskipun Di Feitian tidak menganggap serius sikle Itachi, dia dapat melihat bahwa kekuatan sikle Itachi tidaklah lemah dan dapat dianggap sebagai petarung setingkat kaisar dewa. Jika Kama Itachi disertakan, bahkan jika satu binatang kekaisaran dikirim kembali ke alam kuno dunia bawah, ia masih dapat menghancurkan alam Kyushu. Alasan mengapa Di Feitian tidak memikirkan hal ini pada awalnya adalah karena dia tidak ingin memasukkan Kama Itachi dalam kekuatan tempurnya sendiri karena hubungan antara kedua belah pihak tidak kuat. Ketika Di Feitian mendengarnya mengatakan ini, dia tersenyum tipis dan bertanya, "Bisakah kau menghadapi Ye Xuan, atau burungnya?" Tentu saja Musang Sabit tidak berani berhadapan dengan Ye Xuan. Faktanya, sejak pertama kali bertemu Ye Xuan, ia bukanlah lawan Ye Xuan. Saat itu, Ye Xuan hanyalah seorang kaisar dewa tingkat rendah dan belum memahami dunia rahasia waktu. Sekarang, Ye Xuan telah menjadi kaisar dewa tingkat menengah, mengendalikan dua alam rahasia utama ruang dan waktu, dan dapat menekannya dengan jentikan tangannya. Belum lama ini, ketika Ye Xuan membasmi Bai Huo, Kama Itachi mencoba menyerang, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan langsung terpotong dua oleh pedang. Kalau saja tubuh istimewanya tidak ada,
pedang itu pasti bisa melukainya dengan serius. Si musang sabit sangat sadar diri dan tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi Ye Xuan, tetapi dia masih menyeringai dan berkata, meskipun aku tidak bisa menghadapi Ye Xuan, masih mudah menghadapi seekor burung. Benarkah? Kalau begitu aku menantikan penampilanmu, kata Di Feitian sambil tersenyum. Kamaitachi mengganti topik pembicaraan dan berkata, jika aku membasmi burung itu dan menghancurkan alam Kyushu, pohon suci. Selama kau bisa menangani burung itu, kita bisa membahas masalah pohon suci, kata Di Feitian. Setelah Di Feitian dan Kamaitachi mencapai kesepakatan, dia akhirnya memerintahkan binatang kekaisaran untuk kembali ke alam kuno Hades. Binatang kekaisaran ini tidak membawa kembali pasukan elit karena mereka tidak diperlukan, dan membawa kembali pasukan hanya akan memperlambat kemajuannya. Diperlukan waktu sebulan bagi pasukan kaisar kuno kegelapan untuk melintasi kehampaan tak berujung dan menyerang alam Jeushu, tetapi tidak akan memakan waktu sebulan bagi binatang kaisar untuk melintasi jarak yang begitu jauh. Oleh karena itu, Di Feitian hanya mengizinkan binatang kekaisaran ini kembali. Tiba-tiba ada satu binatang buas kekaisaran yang berkurang di pasukan klan kaisar kuno kegelapan, dan fakta ini tidak dapat disembunyikan. Oleh karena itu, Ye Xuan menemukan informasi ini sesegera mungkin dan menghubungi Void City melalui formasi komunikasi Akademi Kunpeng. Bayangan Su Changlin dan dua jenderal lainnya muncul di ujung formasi dan memberi hormat Mayor Jenderal. Ye Xuan mengangkat tangannya agar mereka berdiri, lalu langsung melanjutkan tujuan strategis kalian telah tercapai, jadi bersiaplah untuk evakuasi. Seekor binatang kaisar telah berangkat untuk kembali ke alam kuno Hades, dan diperkirakan akan kembali dalam 5 hari. Ini perkiraan waktunya. Kecepatan binatang buas kekaisaran dari klan kaisar kuno kegelapan ini sangat cepat. 6 kali lebih cepat daripada kecepatan berbaris pasukan klan kaisar kuno kegelapan dan 4 kali lebih cepat daripada formasi pesawat ulang-alik hampa yang disediakan oleh Gai Hetong dengan hukum kehampaan. Setelah Su Changlin merenung sejenak, dia bertanya, dalam 5 hari, aku yakin aku bisa menghancurkan tahta kaisar. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata tidak, menghancurkan tahta kaisar tidak akan ada gunanya bagi kita. Tahta kaisar sangat penting bagi Kaisar Feitian. Akan tetapi, menghancurkan tahta kaisar tidak hanya tidak akan membawa manfaat bagi kerajaan Jeushu, tetapi malah akan membawa bahaya. Dengan adanya tahta kaisar, Kaisar Feitian Cai tidak punya pilihan selain membiarkan binatang kaisar menjaga dunia bawah. Setelah tahta kaisar dihancurkan, Kaisar Feitian pasti akan murka, dan alam kuno dunia bawah tidak akan lagi memiliki apapun yang perlu ia lindungi. Pada saat itu, ia pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang alam Jeushu. Oleh karena itu, meninggalkan tahta kaisar dapat digunakan untuk mengekang Kaisar Feitian. Ye Xuan lalu menambahkan dan binatang buas dari klan kuno kegelapan ini sangat cepat. Sekali kau menjadi sasarannya, akan sulit untuk melarikan diri. Jadi, segera evakuasi dan tunggu perintah selanjutnya. Baik, Su Changlin menerima perintah itu dan memerintahkan kota Void untuk mengevakuasi dunia bawah. Waktu berlalu setiap detik, hanya tersisa 5 hari lagi, dan setiap menit dalam 5 hari tersisa ini sangat berharga. Hanya ada satu retakan terakhir yang tersisa di dinding kristal di langit alam Jeushu, dan mereka bekerja keras untuk memperbaikinya. Akhirnya, sebelum Kaisar kuno kegelapan tiba, perbaikan dinding kristal Void telah selesai. Itu adalah hari setelah dinding kristal hampa diperbaiki. Jutaan pasukan klan Kaisar kuno kegelapan menerobos kehampaan dan tiba di alam Jeushu. Pasukan gelap itu berhenti di atas langit, membentang sejauh mata memandang. Semua praktisi di alam Jeushu yang mampu mengamati pasukan Kaisar kuno kegelapan dengan indera kedewaan mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Kekuatan militer klan Kaisar kuno kegelapan tidak lebih lemah dari klan hukuman ilahi. Kerajaan Jeushu terhindar dari hukuman dewa dengan mendeklarasikan perang, tetapi tetap harus menghadapi musuh yang begitu menakutkan dan kuat. Meskipun orang-orang kuat dari Tanah Suci dan sekte utama di alam Jeushu telah siap secara mental, mereka masih merasakan keputusasaan yang mendalam ketika pasukan Kaisar kuno kegelapan tiba. Ini adalah bentuk keputusasaan karena tidak berdaya menghadapi dunia yang lebih tinggi. Di luar dinding kristal alam Jeushu, Kaisar Feitian berdiri dengan gagah di langit, menatap dunia bawah. Ini bukan pertama kalinya ia melihat dunia bawah ini. Terakhir kali ia datang, ia ingin menyatakan perang dan menghancurkan dunia bawah ini. Akan tetapi, kemunculan Dewi Yao Chen membuat deklarasi perang itu tidak berhasil. Kali ini, kerajaan Jeushu lah yang mengambil inisiatif untuk menyatakan perang, dan tidak ada yang dapat mencegah pecahnya perang ini. Tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkan dunia bawah ini. Cahaya yang ganas berkilat di mata Di Feitian, dan dia berteriak dengan kesadaran ilahinya, Ye Xuan, takdirmu telah berakhir, keluarlah dan matilah. Ye Xuan berjalan di atas dinding kristal kehampaan dan berdiri di dinding kristal alam Jeushu.
Ia menatap Di Feitian dan puluhan juta pasukan klan Kaisar Minggu dengan tatapan tenang. Ia menjawab, aku sudah lama menunggu di sini. Saat dia berbicara, hukum di bawah kakinya menyebar, membentuk diagram susunan hukum, yang menyebar di dinding kristal hampa dan menutupi setengah dunia Jiushu. Diagram pembentukan hukum ini persis dengan susunan bintang 9 langit. Beberapa bulan yang lalu, Ye Xuan menggunakan 9 langit bintang arai untuk memblokir serangan dari Saint Zhangkong yang kuat dari dunia atas. Begitu diagram hukum 9 langit bintang terungkap, kekuatan seluruh alam Jiushu langsung terfokus ke dalam formasi, memancarkan aura dahsyat yang menaungi dunia. Dalam batas-batas Kyushu, ketika orang-orang melihat ke atas, mereka dapat melihat bahwa di atas langit, terdapat diagram formasi yang terbentang, memancarkan cahaya yang menyala-nyala yang menerangi separuh langit di Jiushu. Kali ini, penduduk Jiushu Realm tidak terlalu terkejut saat melihat 9 langit bintang arai. Karena diagram formasi yang terpantul di langit ini sudah pernah muncul sebelumnya. Saat itu, Ye Xuan berdiri di tengah-tengah 9 langit bintang arai, dan dengan kekuatannya sendiri, ia menghentikan aliansi 7 alam untuk bergabung dalam serangan. Kali ini, tidak seorang pun tahu apa hasilnya. Dalam perang ini, alam Jiushu tidak punya pilihan lain selain menunggu kematian jika mereka tidak melawan. Kekuatan di alam Jiushu yang gemar menyanyikan lagu yang berbeda ditekan dengan kekerasan atau dibuang ke kehampaan di luar wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, dunia Kyushu kini bersatu dalam taraf yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di alam Jiushu, mayoritas penduduknya adalah warga sipil biasa tanpa kultivasi apapun. Bagi mereka, yang dapat mereka lakukan hanyalah berlutut dan berdoa dengan khusyuk, berdoa agar penguasa alam Jiushu dapat menghentikan musuh yang kuat dan menyelamatkan alam Jiushu dalam peperangan ini. Di kota Liuyun, seorang anak bercelana panjang terbuka menunjuk ke arah formasi pertempuran di langit dan bertanya kepada orang tuanya dengan polos, Ibu dan Ayah, apa itu? Itulah pemimpin Akademi Kunpeng yang sedang melawan musuh. Penduduk kota Liuyun, meskipun belum pernah berlatih kultivasi, tahu apa itu Akademi Kunpeng. Mereka juga telah mendengar banyak legenda tentang Akademi Kunpeng di kedai-kedai. Mengapa pemimpin Akademi Kunpeng ingin melawan musuh? Tanya anak itu penasaran. Karena musuh ingin menyerang wilayah Jiushu kita. Kalau kita tidak melawan, kita akan kehilangan rumah kita. Ayah anak itu menarik anaknya dan menjelaskan. Kenapa kau mau menyerang Jiushu kami? Anak itu baru berusia 4 atau 5 tahun dan sama sekali tidak mengerti. Ayah anak itu menunjuk ke sebuah rumah pasir di atas tumpukan pasir tak jauh dari situ dan berkata, itu sama saja seperti pasir yang kamu mainkan. Si harimau gendut di sebelah rumah selalu menginjak-injak rumah yang kamu buat. Mendengar hal itu, anak itu langsung dipenuhi kebencian dan mengepalkan tinjunya sambil berkata, Ayah, bolehkah aku bertarung dengan orang-orang jahat di luar seperti Akademi Kunpeng di masa depan? Ayah anak itu menyeka ingus dari wajahnya dan berkata, apa yang bisa kau lakukan terhadap orang-orang jahat itu, dasar bocah nakal? Anak itu langsung menunjuk ke sebuah perguruan bela diri di ujung jalan dan berkata, aku tahu. Kalau kamu belajar bela diri di perguruan itu, kamu bisa masuk perguruan Kunpeng kalau kamu jago. Orang menyebalkan kecil, kau tahu ini. Tapi kau belum cukup umur, kau harus menunggu setahun lagi. Sang ayah menamparkan pantat anak itu dan memberinya pelajaran kembalilah dan belajarlah membaca. Sekolah bukan hanya tentang seni bela diri. Kau tidak bisa masuk sekolah jika kau tidak bisa membaca. Di luar dinding kristal alam Jiushu, di dalam kehampaan. Jutaan pasukan dari klan Kaisar Kegelapan kuno mendekat. Kaisar Feitian berdiri dengan gagah di langit dan perlahan mengangkat tangannya. Raungan yang mengguncang kehampaan dan dunia datang dari pasukan itu. Bersamaan dengan raungan itu, seekor naga ibel berkepala 3 terbang keluar dari pasukan dan muncul di belakang Di Feitian. Ketiga kepala naga itu meraung ke langit bersamaan. Raungan itu menyebar seperti gelombang suara, dan tekanan dari binatang kekaisaran yang kuat menyapu langit dan bumi. Seorang kaisar dan seekor binatang turun ke surga ke-9, kekuatan mereka begitu dahsyat sehingga hampir mustahil untuk melihat ke atas. Kaisar Feitian memandang 9 provinsi dengan tatapan yang merendahkan semua makhluk rendahan di dunia, dan berkata dengan nada menghina, sudah sampai pada titik ini, dan kalian masih belum berencana untuk menyerah. Dengan begitu, mungkin aku bisa memberimu kematian yang cepat. Tatapan Ye Xuan tenang, dan dia berkata dengan suara berat, hanya satu kaisar dan satu binatang buas. Aku masih bisa mengatasinya. Saat dia berbicara, sebuah bola guntur terbang keluar, mengembangkan sayapnya, terbang di belakang Ye Xuan, menatap ke langit dan melolong, menerobos tekanan yang dilepaskan oleh naga ibel berkepala 3. Kekuatan tempur puncak kedua belah pihak bertemu, dan momentum mereka bertabrakan, menyebabkan lapisan gelombang udara, yang meniupkan lingkaran riak di dinding kristal hampa. Kaisar Feitian mencibir dan berkata, sepertinya kau masih ingin berjuang. Baiklah, aku akan bermain denganmu.
Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangannya dan menekan ke bawah, lalu obelis itu terbang keluar dan menekan alam Jiushu. Ketika seorang kaisar ilahi yang kuat melancarkan serangan dengan senjata kekaisarannya, jika tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk melawan, serangan ini akan cukup untuk meledakkan lubang di dinding kristal hampa alam Jiushu. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan hukum di tubuhnya melonjak, menyerap energi dari 9 langit bintang, mengumpulkan kekuatan 9 provinsi ke arah dirinya, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk, melepaskan teknik pedang surgawi. Pedang Kunpeng terbang dan melesat ke arah obelis. Bang! Tepi tajam kedua senjata kekaisaran itu bertabrakan, menimbulkan suara gemuruh dan mengirimkan gelombang kejut dahsyat yang menyapu ke segala arah, mengguncang langit dan bumi. Sisi tajam kedua senjata kekaisaran saling bertabrakan dengan keras, dan untuk sesaat, tidak ada pemenang yang jelas. Mata Di Feitian sedikit suram, karena dia mendapati Ye Xuan telah tumbuh ke titik di mana dia bisa bersaing dengannya dalam waktu yang singkat. Dapat dikatakan bahwa dia menyaksikan Ye Xuan tumbuh dari seorang raja dewa hingga setinggi sekarang dengan mata kepalanya sendiri. Sebuah lompatan dalam keajaiban suci Dewa Bintang. Lompatan lain dalam membran cahaya kosmik. Di Feitian menyaksikan tanpa daya ketika manusia selemah semut tumbuh menjadi manusia kuat yang mampu menghadapinya secara langsung. Kontras yang kuat ini membuatnya merasa sangat marah. Dia menyipitkan matanya, mengangkat tangannya dan melambai, memerintahkan naga berkepala 3 untuk menyerang. Mengaum, naga ibel berkepala 3 itu meraung, mengguncang langit dan bumi, lalu terbang. Kepala naga di tengah membuka mulutnya dan menyemburkan bola api naga, melesat menuju dinding kristal hampa alam Jiushu. Melolong. Tanpa menunggu perintah Ye Xuan, bola guntur itu meraung ke langit dan terbang dengan semburan kilat keemasan. Petir keemasan menyambar api naga, menimbulkan suara ledakan keras. Bang! Api naga itu meledak, dan api memenuhi langit. Bola guntur itu memancarkan kilat keemasan, berputar di sekitar naga ibel berkepala 3, menukik ke bawah dan menyerang dari waktu ke waktu. Naga ibel berkepala 3 itu meraung terus-menerus, kadang-kadang menyemburkan api naga, dan kadang-kadang mengayunkan ekornya dan mencambuk. Kedua binatang kekaisaran itu bertarung satu sama lain, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak, serta ruang angkasa terdistorsi. Melihat ini, Di Feitian mengangkat tangannya lagi dan memberi isyarat untuk menyerang. 8.000 kapal terbang hampa muncul dari kerumunan dan tiba di atas dinding kristal alam Jiushu. Rune pada haluan berubah dengan cepat dan menjadi rune yang sangat agresif. 8.000 rune misterius bersatu menciptakan seberkas cahaya yang menyala-nyala. Ketika Ye Xuan melihat cahaya yang menyala-nyala, alisnya langsung terangkat. Cahaya yang menyala-nyala ini sangat mirip dengan meriam naga roh cahaya mengambang, perbedaannya adalah cahaya meriam ini, yang dipadatkan oleh energi 8.000 kapal terbang hampa, jauh lebih kuat daripada meriam naga roh cahaya mengambang. Saat kekuatan cahaya meriam rune terus meningkat, ekspresi Ye Xuan menjadi serius. Kekuatan cahaya meriam rune yang dipadatkan oleh 8.000 kapal terbang hampa ini telah melampaui kekuatan susunan meriam pemusnah hampa. Dengan kata lain, setelah tembakan ini, bahkan jika dinding kristal hampa alam Jiushu tidak dilubangi, itu pasti tidak akan mampu menahan tembakan kedua. Dunia yang semi-superior adalah dunia yang semi-superior, dan fondasi yang dimilikinya tidak dapat dibandingkan dengan fondasi dunia yang lebih rendah. Alam Jiushu telah menguras habis kebijaksanaan seluruh manusia di dunia untuk menciptakan Void Annihilation Cannon Array, yang merupakan mahakarya paling sempurna yang dapat dihasilkan alam Jiushu saat ini. Namun, Hades juga memiliki senjata dengan kekuatan setingkat ini, dan dalam hal kekuatan, 8.000 meriam rune milik Hades jelas lebih matang. Ledakan. 8.000 rune dibombardir. Ye Xuan harus bertarung melawan Di Feitian dan tidak dapat mengalihkan perhatiannya dari penyelamatan. Meriam rune hendak mengenai dinding kristal hampa. Tepat pada saat itu, terdengarlah tangisan lirih. Roh Ice Phoenix muncul, Xiangling mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Roh Ice Phoenix memuntahkan embun beku, mengembunkan gunung es seluas 1.000 mil di dinding kristal hampa untuk memblokir pemboman meriam rune. Ledakan. Meriam rune itu membombardir dengan suara dentuman keras, seketika menghancurkan gunung es, memercikkan hujan es yang pecah dan berhamburan ke dalam kehampaan. Meriam rune melesat menembus gunung es dengan satu serangan, dan sisa energinya mengenai dinding kristal hampa. Namun, setelah sebagian besar energinya terblokir oleh gunung es, sisa energi meriam rune tidak terlalu berpengaruh pada dinding kristal hampa. Aku akan urus meriam rune, saudaraku. Kau fokus saja melawan musuh, kata Xiangling sambil berputar ringan, membiarkan roh Phoenix es berputar-putar di langit, menyebarkan lapisan es dan membentuk gunung es setinggi 1.000 mil lagi. Para tetua dan pendeta istana Seng Sui tersebar mengikuti formasi misterius. Mereka membuat gerakan tangan dan membentuk formasi gunung es di dinding kristal hampa, yang memungkinkan gunung es sepanjang 1.000 mil itu terus meluas ke segala arah.
Ketika Di Feitian melihat Istana Seng Sui ikut berperang, dia mencibir dan berkata, Istana Seng Sui berani ikut berperang, itu melanggar aturan aliansi 7 alam. Xiang Ling mengangkat kepalanya dan mendengus dingin. Aku lahir dan besar di alam Jiushu. Aku ikut perang. Apa yang bisa kau lakukan? Di Feitian tersenyum angkuh dan berkata dengan nada menghina, jangan khawatir, aku tidak keberatan Istana Seng Sui ikut berperang. Lebih baik begini, menurut aturan aliansi 7 alam, ketika aku menghancurkan alam Jiushu, aku juga akan menghancurkan Istana Seng Sui. Ye Xuan mendengus dingin. Jika 5 hari yang lalu, kau mungkin masih punya kesempatan, tapi sekarang dengan kekuatan bertarung 1 kaisar dan 1 binatang buas, kau tidak akan bisa mengalahkan 9 provinsi. Di Feitian mengalihkan pandangannya kembali ke Ye Xuan dan mencibir, benarkah? Apa menurutmu begitu? Ketika kau memutuskan untuk mengirim monster kekaisaran lain kembali untuk mendukung alam kuno dunia bawah, hasil pertempuran ini sudah ditentukan, kata Ye Xuan dengan tatapan tegas. Di Feitian tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, aku punya hadiah yang luar biasa untukmu. Dan aku akan memberitahumu secara resmi bahwa aku pasti akan menghancurkan 9 provinsi. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk sambil memberi perintah. Sekarang giliranmu. Begitu dia selesai berbicara, sebuah sabit terbang keluar dari kehampaan, berputar dan menebas ke arah bola guntur. Lei Qiu sedang bertarung melawan naga berkepala 3 ketika tiba-tiba ia disergap. Ia menjerit dan mengepakkan sayapnya untuk menjatuhkan sabit tersebut. Seketika itu juga si musang arit muncul, menangkap sabit yang melayang kembali itu, dan dengan sekejap badannya muncul di belakang bola guntur, mengangkat sabit itu dan menyabetkannya ke arah atas kepala bola guntur. Melolong, bola petir itu mengeluarkan teriakan yang menembus langit, dan lingkaran petir keemasan muncul dari sela-sela bulunya. Lingkaran itu berputar dan melesat keluar, menghindari serangan sabit. Sikle Itachi mengikutinya dari dekat, mencubit tangan kirinya, dan berteriak dengan suara yang dalam tubuhku berubah menjadi langit dan bumi, mengunci alam semesta. Bang! Saat dia mengucapkan mantra sihir itu, tubuhnya tiba-tiba meledak berkeping-keping, berhamburan ke segala arah, dan tampak seperti hujan aneh yang jatuh di antara langit dan bumi. Tetesan air hujan jatuh ke bulu dan cakar Lei Qiu, lalu menempel padanya. Lei Qiu merasa aneh, lalu mengepakkan sayapnya kuat-kuat, berusaha mengusir tetesan air hujan yang menempel di bulunya. Namun, tetesan air hujan itu bagaikan lem, tak dapat digoyahkan sekuat apapun ia berusaha. Setelah beberapa kali mencoba melepaskan diri namun tidak berhasil, bola petir itu mulai mengamuk, meraung, dan meletuskan segala jenis kilat dengan kecepatan yang tak terhingga, melesat maju mundur. Namun, tetesan hujan itu mulai terhubung satu persatu, membentuk garis-garis tipis yang saling bersilangan dan akhirnya membentuk jaring yang menjebak bola guntur. Bola guntur itu berputar dan menyemburkan petir hingga mengenai jaring, namun jaring yang diubah oleh musang sabit itu bisa besar atau kecil, dan bisa digerakkan sesuai keinginannya, yang senantiasa menutupi badan bola guntur. Tidak peduli seberapa keras bola petir itu berjuang, ia tidak bisa keluar. Bola petir itu mengamuk dan menyerang dengan ganas kemana-mana. Bola itu mengenai jaring yang dibentuk oleh musang sabit dan menghancurkan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tetap tidak dapat melepaskan diri dari jaring tersebut. Setelah berjuang beberapa saat, Lei Qiu merasa lelah dan berhenti. Sang Itachi sabit mulai mengencangkan jaring, meremas bola guntur menjadi bola bundar. Lei Qiu menjadi marah lagi dan mulai membuat masalah lagi. Melihat pemandangan ini, Di Feitian menunjukkan sedikit ejekan di matanya. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke alam Jiushu, memerintahkan naga ibel berkepala 3 untuk menyerang. Naga ibel berkepala 3 menerkam ke arah dinding kristal hampa alam Jiushu. Ketiga kepala naga itu menyemburkan api naga secara bersamaan, membombardir dinding kristal hampa, menimbulkan suara gemuruh yang menggelegar. Ledakan, api naga 3 langit meledak di dinding kristal void, menyebabkannya runtuh, dan hampir menghancurkan dinding kristal itu hanya dengan satu pukulan. Para prajurit di alam Jiushu dapat melihat dengan jelas bahwa ada lekukan di langit, seolah-olah langit dapat ditembus kapan saja. Segera setelah itu, bumi mulai berguncang, dan gelombang kekuatan yang sangat dahsyat menyebar di permukaan ke seluruh bagian Kyushu. Kekuatan tempur naga ibel berkepala 3 ini jauh lebih kuat daripada keong penelan langit yang bangkit kembali. Dengan kekuatan api naga milik naga ibel berkepala 3, jika tidak ada yang menghalanginya, ia dapat menerobos dinding kristal hampa dengan menyemburkan api naga paling banyak 3 kali. Namun, tidak ada kaisar dewa yang kuat di alam Jiushu yang dapat menghentikan naga ibel berkepala 3. Tampaknya dinding kristal kehampaan itu akan ditembus. Pohon suci itu tumbuh dengan cepat ke arah lokasi serangan api naga, melilit titik lemah dinding kristal hampa, dan membantu dinding kristal hampa menahan gempuran api naga. Engah! Semburan api naga yang kedua menyembur keluar, seketika membakar dahan dan akar pohon suci itu. Api yang berkobar membakar,
membakar dahan dan akar pohon suci menjadi abu, yang kemudian menghilang antara langit dan bumi. Setelah cabang-cabang pohon suci terbakar, cabang-cabang dan akar-akar berikutnya segera tumbuh dan terus melawan serangan naga ibel berkepala 3. Meskipun pohon suci menghalangi sebagian kekuatan api naga, kekuatan api naga tingkat binatang kaisar masih sangat mengerikan, dan masih menyebabkan dinding kristal hampa bergetar terus-menerus. Sekalipun pohon suci dapat menghalangi sebagian kekuatan api naga, dinding kristal hampa tidak akan mampu bertahan lama. Kaisar Feitian menatap tembok kristal void yang runtuh, menatap Ye Xuan dengan jijik, lalu mencibir, apa katamu barusan? Kekuatan tempur satu kaisar dan satu binatang buas tak mampu mengalahkan 9 provinsi. Kurasa tembok kristal voidmu tak sanggup lagi. Ekspresi Ye Xuan sangat serius. Awalnya, ia berpikir bahwa ia harus berhadapan dengan seorang kaisar dan seekor binatang buas dari klan Kaisar Minggu. Menurut perkiraan, jika klan Kaisar Ming kuno hanya memiliki Kaisar Feitian dan naga ibel berkepala 3, mereka dapat menghadapinya di pihak mereka. Selama dinding kristal hampa alam Jiushu terpelihara, selama dinding kristal hampa tidak hancur, pasukan klan Kaisar Minggu tidak akan mampu menyerang alam Jiushu, dan alam Jiushu akan memiliki modal untuk menyeretnya keluar. Namun, sekarang lawan memiliki lebih dari satu kaisar dan satu binatang buas, dengan tambahan musang sabit, sudah ada 2 kaisar dewa dan 1 kaisar binatang, totalnya ada 3 kekuatan tempur setingkat kaisar dewa. Kamaitachi sepenuhnya menahan bola guntur, menyebabkan naga berkepala 3 terlepas. Tak seorang pun bisa menghentikan naga ibel berkepala 3. Dengan api naga dari binatang kaisar naga ibel berkepala 3, dinding kristal hampa alam Jiushu takkan mampu bertahan lama. Jika ini terus berlanjut, dunia Kyushu akan berada dalam bahaya. Mata Ye Xuan meredup, dan ia segera mengambil keputusan. Ia melemparkan pedang kunpeng ke arah bola petir itu dan berkata dengan suara berat, Kun Tua, pergi dan bantu bola petir itu lepas. Pedang kunpeng berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar, dengan cepat mendekati area di mana bola guntur dan musang sabit terjerat. Segera setelah itu, angin kencang bertiup dari pedang kunpeng, dan binatang kaisar kunpeng terbang keluar, siap untuk mengebor ke dalam tubuh bola guntur, kedua binatang kaisar itu bergabung. Namun, pada saat ini, Kamaitachi tertawa aneh dan berkata, trik ini lagi, apakah menurutmu akan berhasil padaku? Saat Kamaitachi berbicara, hukum berevolusi dari tubuhnya, membentuk ruang yang mengisolasi semua hal, menjebak bola guntur dan mengisolasi jiwa Kaisar Kunpeng. Sekalipun itu roh binatang Kaisar, ia terlalu lemah untuk berani keluar dan mencari kematian. Sambil berbicara, si musang sabit mengayunkan sabitnya, melontarkan seberkas energi hampa, membelah jiwa binatang Kaisar Kunpeng menjadi 2. Melolong, binatang Kaisar Kunpeng menjerit tajam, menimbulkan angin kencang, lalu menebas balik pedang Kunpeng. Pedang Kunpeng terbang kembali ke tangan Ye Xuan, dan jiwa binatang Kaisar Kunpeng mencondongkan tubuh ke pedang itu. Ia berkata dengan geram, anak muda Ye, kelemahanku telah terlihat. Jiwaku terlalu lemah. Jika Kaisar Kunpeng ingin melepaskan kekuatan penuhnya sebagai seorang kaisar, ia harus mengandalkan tubuh bola guntur. Kelemahan Kaisar Kunpeng juga sangat kentara, yaitu kondisi jiwanya. Sebelum memasuki tubuh bola guntur, Kaisar Binatang Kunpeng sangat lemah. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh musang sabit, yang menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk menghalangi jalan binatang Kaisar Kunpeng dan bola petir yang bersatu, dan memaksa binatang Kaisar Kunpeng mundur dengan satu sabit. Pada saat ini, alam Jiushu sedang dalam dilema. Menghadapi naga ibel berkepala 3 yang tak terhentikan, dinding kristal hampa alam Jiushu tidak dapat bertahan lama. Ledakan, hembusan api naga lainnya dimuntahkan, mengubah bagian-bagian besar cabang pohon suci menjadi abu dan menghancurkan dinding kristal kehampaan hingga penyok. Di Feitian tertawa terbahak-bahak, matanya berkilat ganas, dan berkata dengan garang, aku bilang aku akan menghancurkan duniamu, dan sekarang aku akan memenuhi janji ini. Adakah hal lain yang bisa kau lakukan untuk menghentikanku? Mengaum, naga ibel berkepala 3 juga meraung ke langit. Selama dinding kristal kehampaan itu hancur, semua makhluk di dunia ini dapat menikmatinya sepuasnya. Ledakan, bola api naga lainnya dimuntahkan, hanya menyisakan lapisan tipis dinding kristal kehampaan. Selama celah muncul di dinding kristal void, itu akan menjadi pemandangan spektakuler dari jutaan pasukan yang menyerbu alam Kyushu. Di alam Jiushu, orang-orang kuat dari berbagai tanah suci dan sekte sedang menatap dinding kristal hampa di langit yang hendak ditembus, dan ekspresi setiap orang tampak sangat hikmat. Tentara Long Yuan, tentara Zhou Agung, Akademi Kunpeng, dan semua sekte tanah suci utama semuanya siap bertempur. Namun, para ahli yang menyadari kekuatan militer klan Kaisar Kuno Kegelapan tahu dalam hati mereka bahwa begitu klan Kaisar Kuno Kegelapan menyerang, hampir mustahil untuk mempertahankan wilayah Jiushu. Mereka hanya bisa bertarung sampai mati untuk mempertahankan martabat umat manusia Jiushu.
Bang! Api naga berkepala tiga itu terus menyembur keluar, membombardir dinding kristal hampa. Ye Xuan menggunakan hukum untuk membangun 9 langit bintang dan pohon ilahi untuk secara bergantian menahan kekuatan api naga dan memperlambat kecepatan di mana dinding kristal void ditembus. Namun, setelah banyak pertempuran sengit, dinding kristal hampa alam Jiushu bertahan selama 7 hari dan akhirnya hancur dengan ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi. Sebuah lubang besar muncul di langit, dan badai udara kotor yang dahsyat menyerbu masuk. Saat Kaisar Feitian memberi perintah untuk menyerang, pasukan Kaisar kuno kegelapan menyerbu ke alam Jiushu melalui celah-celah dinding kristal seperti sekawanan ikan. Semua orang kuat dari Tanah Suci dan Sekte di seluruh benua Kyushu sedang menatap retakan di langit. Para pemimpin Sekte Tanah Suci memandang para murid di sekitar mereka dan berkata dengan lantang, ikuti aku untuk memperjuangkan harapan terakhir 9 provinsi. Satu persatu, para pemimpin Sekte, bersama para tetua dan murid, melambung ke angkasa bagai ribuan ikan yang berenang, berkumpul dari seluruh Kyushu, menuju celah di dinding kristal di langit, dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan Kaisar kuno kegelapan. Perang pun pecah, dan segala macam kekuatan bela diri, harta karun, dan senjata ajaib saling bertabrakan dan bertempur antara langit dan bumi. Pasukan kavaleri Long Yuan menyerang maju mundur, membasmi hingga langit menjadi gelap dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Pada hari ini, semangat juang Kyushu berkobar. Untuk perang ini, semua tempat suci dan sekte di alam Jiushu telah melakukan persiapan yang memadai. Meskipun kekuatan mereka secara keseluruhan tidak sebaik klan Kaisar kuno kegelapan, para pahlawan Jiushu masih berani menghadapi musuh yang kuat. Saat retakan di dinding kristal kehampaan itu bertambah besar, semakin banyak pasukan dari Kaisar kuno kegelapan mengalir ke alam Jiushu, secara bertahap menekan serangan balik Jiushu. Kekuatan dunia kuasi superior ditunjukkan pada saat ini, dan dengan pasukan puluhan juta, ia menekan para pahlawan Kyushu. Gunung-gunung runtuh dan gerbang-gerbang suci hancur dalam perang. Pohon suci itu tumbuh liar, berusaha menghalangi laju serangan pasukan Kaisar Nether kuno. Namun, ketika 8.000 kapal terbang kehampaan melewati celah di dinding kristal dan memasuki alam Jiushu, pohon suci itu tak lagi mampu menghalangi laju pasukan Kaisar Nether kuno. 8.000 kapal terbang hampa membentuk serangkaian rune muatan formasi panah angin, menerobos penghalang pohon suci, dan menyerbu ke alam Kyushu. Dalam sekejap, dunia Kyushu jatuh ke ambang kehancuran. Di Feitian mengendalikan obelis untuk melawan Ye Xuan, dengan senyum yang semakin angkuh di wajahnya. Ia berkata dengan arogan, sekeras apapun kau berjuang, dunia ini tetaplah dunia yang lebih rendah. Jika kukatakan akan hancur, maka akan hancur. Sekeras apapun kau berjuang, itu sia-sia. Ye Xuan memasang ekspresi serius. Sambil bertarung dengan Di Feitian, ia mengamati situasi pertempuran dan memikirkan cara untuk memecahkan kebuntuan. Naga Ibel berkepala tiga masih mencabik-cabik dinding kristal kehampaan. Ketika dinding kristal hampa terkoyak cukup besar dan Naga Ibel berkepala tiga menyerbu ke alam Jiushu, akhir alam Jiushu akan diumumkan. Situasi perang sudah sampai pada titik ini, apalagi yang dapat kita lakukan? Lagi pula, dunia kuno Hades merupakan dunia yang hampir superior, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua dunia yang lebih rendah. Alam Jiushu masih terlalu lemah di antara sekian banyak dunia dalam kehampaan. Bahkan jika mereka mengandalkan kota Void untuk melancarkan serangan mendadak ke alam kuno dunia bawah dan meminta Kaisar Feitian untuk mengirim kembali monster kekaisaran untuk menjaga alam kuno dunia bawah, pasukan yang tersisa masih dapat menghancurkan alam Jiushu. Dunia semi-superior begitu kuat. Ada alasan mengapa dunia bawah mampu mempertahankan posisinya sebagai dunia superior selama ratusan ribu tahun. Ye Xuan memandang alam Jiushu yang hancur akibat perang, tetapi tidak dapat memikirkan cara untuk memecahkan kebuntuan tersebut. Tawa puas Di Feitian bergema di kehampaan Ye Xuan, kau hanya punya dua pilihan sekarang, binasa bersama alam Jiushu, atau menjadi orang buangan dan hidup seperti guk-guk liar di kehampaan. Ye Xuan menggertakkan giginya, memaksa dirinya untuk tenang, dan membandingkan kekuatan kedua belah pihak lagi. Menurut rencana strategis awal, selama serangan mendadak terhadap kota Void berhasil dan Kaisar Feitian dipimpin untuk mengirim pasukannya kembali untuk mempertahankan alam kuno dunia bawah, alam Jiushu akan memiliki harapan untuk menahan serangan klan Kaisar kuno dunia bawah. Mengapa wilayah Kyushu ditembus begitu cepat? Ye Xuan melihat ke arah di mana bola petir dan musang sabit bertarung. Benar sekali, inti persoalannya adalah Kamaitachi. Kamaitachi tiba-tiba muncul di pasukan Kaisar kuno kegelapan dan berpartisipasi dalam perang, menghancurkan keseimbangan antara Kyushu dan Kaisar kuno kegelapan. Jika tidak ada Kamaitachi, ia harus melawan Di Feitian sendiri, dan Lei Qiu akan bertanggung jawab atas naga berkepala tiga itu. Pertarungan ini tetap layak diperjuangkan. Namun, kemunculan Kamaitachi benar-benar mengubah jalannya perang. Apakah ada cara lain untuk mengubah situasi saat ini?
Akademi Kunpeng bertempur, Istana Seng Sui bertempur, Sekte Tianjian bertempur, dan semua tempat suci dan sekte di 10 tempat suci di Jiushu bertempur. Xiangling membangun serangkaian gunung es untuk menghalangi kemajuan pasukan Kaisar Kuno Kegelapan. Gunung es hancur berkeping-keping lagi dan lagi. Su Zexue mengendalikan pohon suci dan berusaha sekuat tenaga untuk menutup celah di dinding kristal hampa untuk menghentikan pasukan Kaisar Kuno Kegelapan menyerbu ke alam Jiushu. Setiap orang kuat di alam Jiushu sedang berjuang, tetapi ini masih tidak dapat membalikkan situasi kehancuran alam Jiushu. Tawa liar di Fei Tian bergema di telinganya, dan senyum mengerikan musang sabit bergema di telinganya. Kau pikir kau hebat karena membasmi Bai Huo. Aku juga bisa menghancurkanmu. Kamaitachi tertawa penuh kemenangan. Ye Xuan mengepalkan tinjunya, selalu merasa bahwa masih ada harapan untuk bangkit kembali dalam pertempuran ini, tetapi untuk sesaat dia tidak dapat memikirkan di mana titik kuncinya. Di Fei Tian menyaksikan 9 provinsi perlahan-lahan jatuh di bawah serangan pasukan klan Kaisar Kuno Kegelapan. Ia menoleh untuk melihat seorang komandan kavaleri sihir klan Kaisar Kuno Kegelapan dan berkata, bersiaplah. Setelah berurusan dengan 9 provinsi, pergilah dan hancurkan Istana Seng Sui. Mereka yang berani melawan klan Kaisar Kuno Kegelapan hanya akan berakhir mati. Ketika Ye Xuan mendengar perintah di Fei Tian, sebuah lampu tiba-tiba menyala di kepalanya, dan dia akhirnya menemukan kunci untuk perubahan haluan. Dalam keadaan normal, Di Fei Tian tidak akan menyentuh Istana Seng Sui. Karena Istana Seng Sui milik Sekte Abadi yang unggul, meskipun kekuatannya tidak sekuat zaman kuno, statusnya masih ada. Bahkan jika klan Kaisar Kuno Kegelapan menghancurkan Sekte Abadi yang unggul sesuka hatinya, mereka masih harus menanggung tekanan dari aliansi 7 alam. Mengapa Di Fei Tian berani menyerang Istana Seng Sui sekarang? Alasannya sangat sederhana. Istana Seng Sui berpartisipasi dalam perang antara dua dunia dan merupakan pihak yang suka berperang. Wajar jika istana ini dihancurkan oleh dunia yang bermusuhan sesuai aturan. Oleh karena itu, Di Fei Tian punya cukup alasan untuk menghancurkan Istana Seng Sui. Namun disinilah masalahnya. Perang antara alam Jiushu dan alam Minggu dideklarasikan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh aliansi 7 alam. Istana Seng Sui menanggung risiko dibasmi oleh klan Kekaisaran Minggu dengan berpartisipasi dalam perang tersebut. Jadi, disinilah muncul pertanyaan kuncinya, mengapa Kamaitachi ikut berperang? Ketika Ye Xuan memikirkan hal ini, secercah cahaya melintas di matanya. Kaisar Fei Tian memandang rendah makhluk-makhluk di 9 provinsi, seolah-olah ia adalah dewa ibel yang dapat mengendalikan nasib semua makhluk hidup di dunia, dan berkata dengan arogan mengapa kalian masih berjuang. Berlututlah dan mohon ampun sekarang, dan aku, leluhur Kaisar, mungkin akan memberimu kesempatan untuk menjadi budakku. Jangan cepat puas. Kau tak bisa menghancurkan alam Jiushu. Kata Ye Xuan sambil segera memisahkan proyeksi kesadaran ilahinya dan turun ke istana Tao Kueyun dan alam Dewa Naga. Steren menunjukkan bahwa dunia bawah dan Dewan Bencana bersama-sama melancarkan perang. Di permukaan, mereka menyatakan perang sesuai aturan aliansi 7 alam, tetapi sebenarnya mereka melakukannya untuk merebut pohon suci. Begitu insiden ini terjadi, hal itu segera menyebabkan guncangan bagi aliansi 7 alam. Dewan Bencana dan aliansi 7 alam selalu bermusuhan. Salah satu alasan utama mengapa dunia atas begitu waspada terhadap alam pohon ilahi adalah karena Dewan Bencana. Dewan Bencana pernah menciptakan 9 alam pohon suci dan memulai perang dengan dunia atas. 9 perang dahsyat telah membuat pengawasan aliansi 7 alam terhadap pohon suci semakin ketat. Kali ini, perang antara alam Jiushu dan alam Minggu dideklarasikan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh aliansi 7 alam. Tujuan perang ini adalah untuk bersaing memperebutkan tempat di dunia atas. Ini adalah perang yang sangat ketat, dan aliansi 7 alam mengadakan pertemuan batal demi hukum sebelum akhirnya menyetujui deklarasi perang oleh kedua belah pihak. Aliansi 7 alam, Istana Tao Kueyun, Kuil Senyap, dan Sekte Abadi tingkat tinggi lainnya juga secara ketat mematuhi aturan dan tidak berpartisipasi dalam perang ini. Namun sekarang Dewan Bencana telah turun tangan. Permusuhan antara aliansi 7 alam dan Dewan Bencana telah berlangsung selama ratusan ribu tahun. Perang yang diakui berdasarkan peraturan aliansi 7 alam diintervensi oleh Dewan Bencana, yang sama sekali tidak diizinkan oleh aliansi 7 alam. Dewan Bencana campur tangan dalam perang antara alam Jiushu dan alam kuno Hades, yang merupakan tamparan keras bagi aliansi 7 alam. Selain itu, perang ini juga melibatkan pohon suci. Aliansi 7 alam tidak akan pernah membiarkan Dewan Bencana mengambil pohon suci itu, jadi Ye Xuan mengajukan protes keras kepada aliansi 7 alam sesegera mungkin. Dewa Naga berjenggot, Master Tao Kueyun, dan beberapa utusan dari aliansi 7 alam turun ke alam 9 provinsi dengan proyeksi dewa mereka, memancarkan tekanan kuat dan berteriak, gencatan senjata. Ketika Di Fei Tian melihat orang-orang kuat dari dunia atas seperti Dao Zun Kueyun muncul,
wajahnya tiba-tiba menjadi sangat muram. Kueyun, apalagi yang ingin kau lakukan? Perang ini sudah lama diakui di Void Talk. Apa hakmu untuk menghentikannya? Dewan Bencana terlibat dalam perang. Aku punya alasan untuk curiga bahwa dunia bawah dan Dewan Bencana bersekongkol satu sama lain, menyebabkan kehancuran tatanan kehampaan dan seluruh dunia. Kata Master Tao Kueyun dengan suara berat. Ketika Di Feitian mendengar ini, dia tertegun sejenak. Dia tidak keberatan dengan campur tangan Kamaitachi pada awalnya, karena dengan kekuatan yang ekstra besar, akan lebih mudah untuk mengalahkan alam Kyushu. Akan tetapi, ketika Taois Kueyun mengatakan hal ini, dia juga menyadari keseriusan masalah tersebut. Sebenarnya, tidak masalah apakah dia berkolusi dengan Dewan Bencana atau tidak. Selama mereka tidak ditemukan oleh Aliansi Tujuh Alam, tidak masalah seberapa besar mereka berkolusi. Namun masalah ini tidak dapat dipublikasikan. Permusuhan antara Aliansi Tujuh Alam dan Dewan Bencana semakin memburuk. Perang ini juga melibatkan pohon suci. Begitu Dewan Bencana turun tangan, sifat perang ini akan berubah. Mata Di Feitian menjadi gelap dan dia menyangkal, aku tidak tahu apa itu Dewan Bencana. Master Tao Kueyun menunjuk ke arah Musang Sabit dan bertanya, kau tidak tahu? Apa itu? Mata Di Feitian menjadi gelap dan dia berkata, pria ini berinisiatif untuk meminta bergabung dalam perang. Saya tidak tahu identitasnya. Dia anggota Dewan Bencana, kata Master Tao Kueyun tegas. Aku tidak tahu identitasnya. Kalau dia benar-benar anggota Dewan Bencana, biarkan saja dia pergi. Lagi pula, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, dan perang harus dilanjutkan. Di Feitian bertekad untuk menyangkal semuanya. Kini setelah tembok kristal hampa alam Jiushu hancur, bahkan tanpa Kamaitachi, alam Jiushu akan hancur. Setelah Di Feitian membuat keputusan ini, dia segera berkomunikasi dengan Musang Sabit dengan kesadaran ilahinya, cepat pergi, jangan buat aku kesulitan. Pada saat yang sama, tubuh sejati makhluk kuat dari dunia atas, seperti Daozun Kueyun dan Dewa Naga Kyuran, juga telah bergegas dari berbagai dunia atas, dan target mereka tentu saja Kamaitachi. Kamaitachi tahu bahwa ia akan mati jika dicegat oleh makhluk-makhluk kuat dari dunia atas, jadi tanpa ragu-ragu, ia langsung meledak menjadi hujan bulu terbang dan menghilang di antara langit dan bumi. Ketika Kaisar Feitian melihat Kamaitachi pergi, ia merentangkan tangannya dan berkata kepada Daozun Kueyun dan Dewa Naga Kyuran, baiklah, anggota Dewan Bencana yang kalian sebutkan telah pergi. Bisakah kita melanjutkan perang? Bahkan tanpa dia, akan mudah bagiku untuk menghancurkan 9 provinsi. Omong kosong, kau sampah, dan kau sudah hidup ratusan ribu tahun, tapi kau hanya bisa melakukan trik terkutuk seperti itu. Yesuan memarahi, mengangkat tangannya dan menunjuk naga berkepala 3, dan memerintahkan bola guntur basmi. Lei Qiu telah terperangkap selama beberapa hari dan sudah sangat marah. Akhirnya ia melepaskan diri dan menerkam naga berkepala 3 itu sambil meraung. Kedua binatang kekaisaran mulai bertarung di luar dinding kristal. Pertarungan antar monster selalu berbasis pertarungan tangan kosong. Bahkan jika mereka menjadi monster kaisar, mereka akan tetap menggigit dan berguling-guling saat mulai bertarung, menyebabkan ruang terdistorsi dan kehampaan hancur. Bola guntur menjerat naga ibel berkepala 3, tetapi sebuah lubang besar telah meledak di dinding kristal hampa alam Jiushu. Pasukan kaisar kuno kegelapan terus berdatangan ke alam Jiushu. Bahkan tanpa Kamaitachi, alam Jiushu masih tak mampu menahan puluhan juta pasukan kaisar kuno kegelapan. Di Feitian menatap pasukan yang menyerbu ke alam Jiushu dan tertawa terbahak-bahak, seberapapun kau menggunakan aturan yang ditetapkan oleh Aliansi Tujuh Alam, kau tetap tidak bisa mengubah hasil kehancuran alam Jiushu olehku. Menyerahlah. Meskipun proyeksi spiritual Taois Kueyun dan Dewa Naga berjenggot ada di sini, mereka tidak dapat campur tangan. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki kemampuan untuk campur tangan bahkan jika mereka mau, karena proyeksi spiritual tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan orang-orang kuat setingkat mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan perang berlanjut. Penyangkalan Di Feitian membuat mereka tidak punya alasan untuk menghentikan perang. Di Feitian menyeringai dan berkata, Yesuan, ini menyakitkan, kan? Kau sudah merencanakan segalanya, tapi pada akhirnya kau tetap harus menyaksikan duniamu hancur sedikit demi sedikit. Sejak Kamaitachi itu pergi, Yesuan kembali tenang dan damai, bahkan senyum tipis pun muncul di sudut mulutnya. Kau benar-benar berpikir begitu? Di Feitian mencibir dan berkata, apa lagi? Apa kau masih ingin menjungkir balikkan dunia? Yesuan terkekeh dan berkata, kalau begitu aku akan menyerahkannya untukmu. Sambil berbicara, dia menggunakan pikiran sucinya untuk berkomunikasi dengan Su Zexue melalui pohon suci naik. Di lembah Senmu, di depan batang pohon suci, Su Zexue duduk bersila dengan mata tertutup, mengendalikan pohon suci dan berusaha sekuat tenaga menghentikan pasukan Kaisar Minggu. Mendengar suara Yesuan saat ini, dia setuju tanpa ragu oke.
Su Zexue membalik telapak tangannya dan mengeluarkan kristal giok kristal seukuran telapak tangan, yang ternyata adalah kristal giok kehidupan. Potongan kristal giok kehidupan ini diperoleh Ye Xuan dari istana di Gunung Bintang setelah dia membasmi Bai Huo. Su Zexue memegang kristal giok kehidupan di tangannya, menutup matanya lagi, dan mulai menyerap kristal giok kehidupan. Energi kehidupan yang kaya dan kuat menyembur keluar dari kristal giok kehidupan dan mengalir ke batang pohon suci, sekali lagi menyebabkan pohon suci memasuki kondisi pertumbuhan yang gila-gilaan. Terakhir kali, Su Zexue menyerap kristal giok kehidupan, yang memungkinkan pohon suci, yang menempati 30% ruang, tumbuh langsung hingga 70%. Kali ini, kristal giok kehidupan lebih besar dari yang terakhir. Setelah menyerapnya, pohon suci itu tumbuh lebih cepat dan lebih ganas. Batang-batang tebal pohon suci itu tumbuh keluar, saling bersilangan, seketika menutup retakan pada dinding kristal hampa yang disebabkan oleh api naga. Tidak hanya itu, pohon suci itu masih tumbuh, dan dua rumpun pohon suci telah tumbuh di kedua sisi dinding kristal hampa, tanpa meninggalkan celah. Dalam sekejap, pasukan Kaisar Kuno Kegelapan terhenti di luar batas Jiushu. 1 juta pasukan Kaisar Minggu yang menyerbu ke alam Jiushu dikepung oleh puluhan juta master seni bela diri yang berkumpul dari seluruh alam Jiushu. Ye Xuan menggunakan kesadaran ilahinya untuk mengirimkan teriakan keras yang menyebar ke seluruh 9 provinsi. Serangan balik telah dimulai. Pohon suci memasuki kondisi pertumbuhan eksplosif, yang memungkinkan alam Jiushu menunjukkan postur menanjak. Pohon-pohon raksasa tumbuh dari dinding kristal hampa, menutup celah pada dinding kristal hampa. Pasukan Kaisar Kegelapan Kuno terpecah menjadi dua bagian. 1 juta pasukan Kaisar Kegelapan Kuno yang telah menyerbu wilayah Jiushu tiba-tiba menjadi pasukan yang terisolasi dan dikepung serta dibasmi oleh para pendekar bela diri yang berkumpul dari seluruh penjuru Jiushu. Karena tidak adanya dukungan apapun, pasukan Kaisar Kuno Kegelapan yang terisolasi ini hanya dapat melakukan perlawanan putus asa di bawah pengepungan pasukan yang sangat besar dari 9 provinsi, dan akhirnya dikepung dan dibasmi. Saat pohon suci terus tumbuh, alam Jiushu mulai naik menuju alam pohon suci, memperlihatkan penampilannya yang megah. Konsentrasi energi spiritual di dunia juga melonjak pesat saat naik. Di Feitian memandang pohon-pohon suci yang tumbuh di dinding kristal alam Jiushu, dan ekspresinya menjadi semakin suram. Mereka jelas telah menembus dinding kristal hampa alam Jiushu dan hendak menghancurkan dunia bawah yang sederhana ini, tetapi pada saat ini, dunia bawah ini menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Mau naik, aku sendiri yang akan menghancurkan kalian, makhluk rendahan. Di Feitian berkata dengan suara yang dalam, dan obelis serta pedang cahaya kosmik keluar bersamaan, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan alam Jiushu. Kamu tidak bisa melakukannya. Ye Xuan berteriak dengan suara berat dan berdiri di dinding kristal kehampaan. Ia merasakan dunia di belakangnya semakin kuat dan kokoh. Sebuah kekuatan dunia yang agung dan berat muncul dari bawah kakinya. Di bawah bimbingan 9 bintang langit, kekuatan dunia alam Jiushu berkumpul menuju pusat. Ye Xuan merasakan kekuatan dunia yang dahsyat, dan mengarahkan kekuatan ini untuk melepaskan ketajaman ilmu pedangnya. Sinar cahaya berbentuk pedang mulai muncul dari 9 langit bintang arai, secara bertahap mengubah 9 langit bintang arai menjadi susunan berbentuk pedang. Ye Xuan meningkatkan kekuatannya ke tingkat tertinggi dan menampilkan keterampilan menghunus pedang hebat berjalan pedang di gunung dan sungai. Pedang Kunpeng mengeluarkan suara pedang yang menembus langit, terbang keluar, dan mengenai pedang Zhou Guang dan obelis. Bang! 3 kekuatan dahsyat saling bertabrakan, menghancurkan ruang dan menyebabkan ruang di titik tabrakan runtuh, membentuk lubang hitam yang melahap semua materi dan energi di sekitarnya. Mengandalkan kekuatan dunia yang dianugerahkan oleh alam Jiushu, Ye Xuan secara paksa menggunakan 1 senjata kekaisaran untuk melawan 2 senjata kekaisaran, dan tidak dirugikan sama sekali. Selama ratusan ribu tahun terakhir, Di Feitian selalu ingin menyempurnakan dunia bawah menjadi alam abadi. Ia sangat jelas tentang seberapa dahsyatnya kekuatan yang dapat dikerahkan dengan memanfaatkan kekuatan dunia. Tatapan Di Feitian semakin muram. Ia segera menggoyangkan kedua senjata kekaisaran itu. Selagi pedang Zhou Guang berhadapan dengan pedang Kunpeng, ia mengendalikan obelis untuk menghantam alam Jiushu ke arah lain. Mari kita lihat bagaimana kalian bisa menjadi 2 senjata kekaisaranku. Anda memiliki lebih dari 2 senjata kekaisaran. Ye Xuan mendengus pelan, menemukan rumah harta karun Dewa Pedang, memasukkannya dengan kekuatan dunia, lalu menabrak obelis. Bang! Keempat senjata kekaisaran bertabrakan dengan hebat, memancarkan semburan energi dahsyat yang melanda dunia. Saat alam Jiushu menunjukkan tanda-tanda kenaikan, Ye Xuan merasakan kekuatan dunia yang datang dari kakinya menjadi semakin kuat. Kekuatan pedang yang muncul dari 9 bintang langit menjadi semakin kuat. Pada saat ini, sekilas inspirasi tiba-tiba terlintas di benak Ye Xuan, dan dia teringat pada adegan di wilayah pedang Kaisar Dewa Qingqiao. Di wilayah pedang dan dunia abadi Kaisar Dewa Qingqiao,
Ada hutan batu pedang di mana-mana. Saat pertama kali melihat hutan batu pedang, aku tidak memikirkan mengapa hutan batu pedang muncul di alam abadi domain pedang. Saat itu, saya hanya berpikir bahwa Jian Shilin sejalan dengan citra alam panjang umur Jianyu, dan keduanya saling melengkapi, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Namun, pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba mendapat pencerahan. Alasan mengapa hutan batu pedang muncul di wilayah pedang dan dunia abadi Kaisar Dewa Qing Qiao bukanlah karena dibangun secara sengaja, tetapi terbentuk karena kondensasi alami dari ketajaman pedang. Seperti halnya 9 bintang langit yang kini menempati separuh langit. Ye Xuan tidak sengaja memusatkan keterampilan pedangnya di dalam susunan bintang 9 surga, tetapi wilayah pedangnya meluas sepanjang susunan tersebut hingga ke dinding kristal hampa. Dipandu oleh bidang ilmu pedang, dinding kristal hampa secara alami meledak keluar dengan ujung ilmu pedang, mengembun menjadi cahaya pedang yang terang, seolah-olah akan terbang ke langit kapan saja. Ye Xuan tiba-tiba memahami rahasia alam pedang, dan mulai mengembangkan alam pedangnya keluar, secara aktif mengarahkan susunan bintang 9 langit agar berubah menjadi formasi pedang. Dalam sekejap, 9 langit bintang terbentuk dengan kekuatan dahsyat yang menguasai langit dan bumi, lalu menyatu dengan alam pedang, membentuk 9 langit bintang pedang terbentuk. Kekuatan pedang tajam dari formasi pedang bintang 9 langit, yang menutupi separuh langit di alam Jiushu, membuat semua anggota klan Kaisar Mingu yang hadir merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. Wajah Di Feitian berubah muram lagi. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa Ye Xuan telah belajar menggunakan kekuatan dunia. Menggunakan kekuatan dunia adalah awal untuk mencapai alam yang lebih tinggi dari Kaisar Dewa. Jika perang ini terjadi di dunia bawah, Di Feitian juga dapat menggunakan kekuatan dunia bawah untuk mengerahkan kekuatan yang lebih dahsyat. Namun, medan perang sekarang ada di alam Kyushu. Wilayah Jiushu menjadi medan perang, yang membuatnya berada di ambang kehancuran, tetapi di saat yang sama juga memberi dukungan yang lebih kuat kepada penguasa wilayah Jiushu. Sebelumnya, meskipun Ye Xuan adalah penguasa nominal alam Jiushu, ia belum mempelajari cara menggunakan kekuatan dunia alam Jiushu, jadi dapat dikatakan bahwa namanya tidak sesuai dengan realitasnya. Namun, sejak saat ini, Ye Xuan benar-benar mengendalikan kekuatan dunia Jiushu Realm. Dunia ilmu pedang terus berkembang keluar. Hukum ilmu pedang terus muncul dari dinding kristal hampa, memancarkan sinar pedang yang menyilaukan. 1, 2, ribuan. Cahaya pedang yang naik dari dinding kristal hampa alam Jiushu meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka, dan dalam sekejap menutupi separuh langit alam Jiushu. Jumlah sinar pedang yang menyilaukan itu tidak terhitung dan telah mencapai miliaran. Ye Xuan memejamkan mata dan dengan hati-hati membiasakan diri dengan kekuatan dunia alam Jiushu. Ia menggulung badai hukum, dan rambut serta gaun panjangnya berkibar tersapu badai. Di Feitian melihat kekuatan Ye Xuan dan perpaduan kekuatan dunia, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Ada niat membasmi di matanya, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa memberi manusia ini kesempatan untuk mengintip ke alam yang lebih tinggi, jika tidak akan ada masalah yang tak ada habisnya. Kaisar Feitian mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak Minggu Kaitian. Sebuah ledakan keras meledak di kehampaan langit, dan sebuah retakan muncul. Kekuatan dunia bawah kuno bagaikan seberkas cahaya yang menembus langit, menembus celah tersebut, dan menyatu dengan tubuh Kaisar Feitian. Sepertinya aku tak bisa menahanmu lebih lama lagi. Kau akan menjadi abu bersama alam Jiushu. Di Feitian perlahan mengangkat telapak tangannya, dan kedua senjata kekaisaran itu menggabungkan kekuatan dunia dan menekan ke arah Ye Xuan. Tekanan dari seluruh dunia turun, dan sebelum kekuatan itu bertabrakan, dinding kristal hampa alam Jiushu ditekan oleh kekuatan dahsyat, menyebarkan lingkaran riak. Ledakan. Dua senjata kekaisaran kembar yang diresapi dengan kekuatan dunia meledak dengan kekuatan yang cukup untuk memusnahkan segalanya saat mereka bergemuruh ke bawah. Seluruh alam Jiushu berguncang hebat di bawah kekuatan mengerikan ini, dan hukum asli alam Jiushu pun terdistorsi. Bumi runtuh, gunung dan sungai runtuh, dan sungai pun surut. Minggu Kaitian Kaisar Feitian menekannya. Kekuatan magis yang luar biasa ini diresapi oleh kekuatan dunia dari dunia semi-superior. Kaisar Feitian bersedia menghabiskan kekuatan dunia yang dikumpulkan oleh alam kuno dunia bawah dan menggunakan jurus ini. Ia bertekad untuk menghancurkan alam Jiushu dengan jurus ini. Pada saat Minggu Kaitian menekannya, Ye Xuan tiba-tiba membuka matanya, dan dengan terbukanya matanya ini, alam Jiushu meledak dengan keunggulan tak tertandingi yang menaklukkan segala zaman. Miliaran sinar pedang yang terkondensasi pada dinding kristal hampa tampak siap terbang kapan saja untuk menyerang dan membasmi musuh yang kuat. Mata Ye Xuan setajam mata pedang. Saat ini, ia memahami rahasia kekuatan dunia. Ia menatap Di Feitian dan berkata perlahan, kau sungguh menyedihkan. Setiap kali kau memaksaku, aku mendapatkan pemahaman di wilayahku. Kekuatan magis yang diciptakan dengan menggunakan kekuatan dunia,
Kekuatan magis ini disebut formasi pedang 9 provinsi. Ye Xuan membuat gerakan pedang dan mengarahkannya ke Di Fei Tian. Miliaran sinar pedang di dinding kristal Jiushu mengikuti bimbingan formula pedang dan melesat keluar untuk menemui Minggu Kai Tian yang dibombardir oleh dua prajurit kekaisaran. Kedua kekuatan itu bertabrakan, mengirimkan gelombang kejut dahsyat yang menyapu kehampaan dan menyelimuti seluruh dunia, meliputi ribuan mil kehampaan. Kekuatan dahsyat itu menghantam pasukan kaisar kuno kegelapan, menghancurkan kapal-kapal terbang besar itu hingga berkeping-keping. Potongan-potongan puing kapal terbang yang menyala-nyala menghantam ke arah alam Jiushu, menabrak dinding kristal hampa, dan menimbulkan kobaran api yang hebat. Kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh tabrakan dua kekuatan magis besar menyapu langit dan bumi. Pasukan kaisar kuno kegelapan tidak punya tempat untuk bersembunyi dan menderita bencana. Wilayah Jiushu diblokir oleh dinding kristal hampa. Meskipun seluruh benua Jiushu berguncang, kerusakannya tidak terlalu parah. Setelah miliaran sinar pedang dari formasi pedang Jiushu ditembakkan, bahkan kekuatan dunia yang lebih dahsyat berkumpul dan mengembun menjadi sinar pedang baru. Ye Xuan sama sekali tidak sopan dan terus mengendalikan pedang untuk terbang keluar. Sasarannya kali ini bukan Di Fei Tian, melainkan pasukan klan Kaisar Minggu. Di bawah serangan miliaran sinar pedang dari formasi pedang Jiushu, pasukan Kaisar Minggu menderita banyak korban. Meskipun Di Fei Tian dapat memblokir serangan formasi pedang Jiushu, pasukan di bawah komandonya tidak bisa. Pasukan Kaisar kuno kegelapan berteriak dan melarikan diri ke segala arah, tetapi kekuatan formasi pedang Jiushu menutupi ribuan mil kehampaan, dan pasukan Kaisar kuno kegelapan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Ketika Di Fei Tian melihat pemandangan ini, kemarahan di matanya hampir meledak. Jika pertempuran berlanjut, pasukan Kaisar Minggu akan musnah sebelum kerajaan Jiushu dihancurkan. Setelah menimbang untung ruginya dalam waktu yang lama, Di Fei Tian akhirnya mengambil keputusan dengan berat hati mundur. Puluhan juta pasukan klan Kaisar kuno kegelapan mulai mundur dan menarik diri dari wilayah alam Jiushu, meninggalkan banyak sekali pecahan kapal terbang dan mayat klan Kaisar kuno kegelapan. Sisi lainnya, bola guntur dan naga ibel berkepala tiga masih bertarung, menyebabkan sisik naga beterbangan dan bulu beterbangan di seluruh langit. Raungan dan teriakan saling terkait, bagaikan dua binatang buas purba tengah bertarung, sangat dahsyat. Di Fei Tian telah memutuskan untuk mundur, dan segera melambai ke naga berkepala tiga dan memerintahkan, kembalilah. Mendengar perintah itu, naga ibel berkepala tiga itu pun menerjang dengan ganas ke arah bola petir, berusaha melepaskan diri dari pertarungan dan melarikan diri. Cakar bola guntur mencengkeram leher salah satu kepala naga berkepala tiga dengan erat dan tidak mau melepaskannya. Kedua binatang kekaisaran itu bergulat dan bergulat makin hebat, menyebabkan ruang angkasa dan bumi hancur berkeping-keping dengan suara ledakan keras. Bola guntur itu sengaja menarik medan pertempuran kedua belah pihak ke area yang jauh dari alam Jiushu. Jika tidak, tabrakan jarak dekat yang mengerikan ini akan mampu menembus dinding kristal hampa. Kembali, saat Kaisar Fei Tian melawan kekuatan formasi pedang Jiushu, ia sekali lagi mengeluarkan perintah kepada naga ibel berkepala tiga. Naga berkepala tiga itu menggigit bola guntur itu dengan keras, mencabut potongan-potongan besar bulunya, dan berusaha melepaskan diri dari cakar bola guntur itu. Bola petir akan mencekik lehernya dan tidak akan melepaskannya. Kedua belah pihak sudah memulai pertarungan yang sesungguhnya, dengan masing-masing pihak berlumuran luka. Sungguh mengerikan menyaksikannya dari kejauhan. Ketika Ye Xuan melihat pasukan Kaisar kuno kegelapan mulai mundur, dia akhirnya memiliki energi untuk memperhatikan pertempuran dengan bola guntur. Melihat pertarungan sengit antara Thunderbolt dan naga ibel berkepala tiga, cahaya ganas melintas di matanya, dan dia tidak berniat melepaskan naga ibel berkepala tiga itu. Mata Ye Xuan berkilat tajam, lalu dia melemparkan pedang kunpeng dan berkata, Kun Tua, aku akan memberimu seekor binatang kaisar untuk mengisi kembali jiwamu. Melolong, pedang kunpeng mengeluarkan suara keras dan terbang ke arah dua binatang buas kekaisaran itu bertarung. Ketika Di Fei Tian melihat pemandangan ini, matanya terbelalak dan dia berteriak dengan marah, beraninya kau. Sambil berbicara, dia cepat-cepat mengangkat tangannya dan menunjuk, mengendalikan pedang Zhou Guang untuk terbang keluar, mencoba mencegat pedang kunpeng. Saat pedang cahaya kosmik melesat, sebuah lapisan film cahaya terbuka dan menyelimuti pedang kunpeng. Lapisan itu tak lain adalah film cahaya kosmik. Ketika Ye Xuan melihat membran cahaya kosmik lagi, dia tidak menunjukkan keterkejutan di wajahnya dan berkata dengan tenang, kamu jauh di belakangku dalam menerbangkan pedang. Saat Ye Xuan berbicara, dia membentuk gerakan pedang dengan tangannya dan menunjuk dengan satu jari. Dentang, pedang kunpeng mengeluarkan suara dan langsung menembus blokade membran cahaya kosmik, melepaskan intersepsi pedang cahaya kosmik, dan terbang ke depan bola guntur dalam sekejap mata. Kaisar binatang kunpeng mengeluarkan raungan marah, menyerbu keluar dari pedang, dan bergabung ke dalam tubuh bola guntur.
Jaraknya terlalu dekat, dan naga berkepala 3 itu terlambat untuk menghadangnya. Ia hanya bisa menyemburkan api naga, membakar abis tubuh bola petir itu. Melolong. Bola guntur itu mengeluarkan teriakan yang menembus langit, dan dua binatang kaisar itu pun menerjang dengan kekuatan yang dahsyat, membangkitkan angin dan guntur, seketika itu juga api naga pun padam, dan menjepit naga ibel berkepala 3 itu serta memukulinya dengan keras. Oh! Naga berkepala 3 itu tidak dapat menahan kekuatan kedua binatang kaisar dan melolong dengan menyedihkan. Mata Di Feitian melebar karena terkejut dan marah, dan dia ingin menghentikannya. Ye Xuan mengangkat tangannya dan mengumpulkan miliaran sinar pedang dari formasi pedang Jiushu, mengelilinginya, dan terkekeh, lawanmu adalah aku. Keluar. Di Feitian meraung marah dan mengendalikan obelis untuk menghancurkannya. Ye Xuan mengendalikan miliaran sinar pedang dan menjatuhkan obelis tersebut. Sisi lainnya, raungan naga berkepala 3 itu semakin melengking. Bola petir itu mematuk tengkorak kepala naga ibel, membasmi satu kepala dan menelan salah satu ramuan batin naga itu. Salah satu naga berkepala 3 terbasmi dan kekuatannya sangat berkurang. Ia tak mampu lagi menahan kebrutalan dua monster kaisar. Ia berjuang kurang dari setengah jam sebelum akhirnya dimakan. Ketika Di Feitian melihat naga ibel berkepala 3 dibasmi, matanya melebar karena marah. Setelah memastikan bahwa naga ibel berkepala 3 itu tidak dapat diselamatkan, dia menatap Ye Xuan dengan tatapan tajam, berbalik, menerobos formasi pedang Jiushu, dan pergi dengan cepat. Begitu Di Feitian pergi, perang pun berakhir. Jutaan pasukan klan Kaisar Kuno Kegelapan yang menyerbu ke alam Jiushu dikepung dan dibasmi, dan klan Kaisar Kuno Kegelapan menderita kerugian besar, dan yang lebih serius lagi adalah hilangnya seekor binatang kekaisaran. Proyeksi spiritual Taois Kueyun dan Dewa Naga Berjenggot masih berdiri di kehampaan, menyaksikan pertempuran hingga akhir. Sebelum perang ini dimulai, tidak seorang pun optimis terhadap kerajaan Jiushu, dan semua orang percaya bahwa kerajaan Jiushu akan hancur dalam perang ini. Namun, orang-orang kuat di alam Jiushu membalikkan semua ini dengan kekuatan mereka yang tangguh dan dengan keras kepala menahan serangan klan Kaisar Kuno Kegelapan. Tak hanya Taois Kueyun dan Dewa Naga Berjenggot yang memperhatikan perang ini, aliansi 7 alam pun turut memperhatikan. Namun, sebagian besar utusan dari dunia atas tidak menunjukkan proyeksi kesadaran ilahi mereka, melainkan hanya mengamati dalam diam. Yang paling terkejut adalah Sein 9 bayi dari kuil kehancuran sunyi. Sebelumnya, ia bertanggung jawab atas hukuman ilahi di alam Jiushu, tetapi alam Jiushu lolos. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kerajaan Jiushu dihancurkan menjadi abu oleh murka Kaisar Feitian, tetapi hasilnya di luar dugaannya. Hasil pertempuran pertama antara dunia Hades dan dunia Kyushu mengejutkan dunia yang lebih tinggi yang memperhatikan perang ini. Proyeksi spiritual utusan aliansi 7 alam berkumpul bersama, mengamati ekspresi satu sama lain. Kerajaan Jiushu benar-benar memenangkan pertempuran pertama, sungguh di luar dugaanku, ujar utusan kerajaan Xingtian. Alam 9 provinsi ini cukup menarik. Awalnya kupikir ini akan menjadi perang yang dahsyat, tapi ternyata tidak imbang. Utusan lain dari aliansi 7 alam terkekeh, sepertinya menganggap hasil ini sangat menarik. Sang saintes 9 bayi mendengus dingin, alam Jiushu hanya beruntung. Alam Jiushu mampu bertahan karena Kaisar Feitian terlalu bodoh dan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan kekuatan alam kuno dunia bawah, jika mengerahkan seluruh kekuatannya, alam Jiushu tidak akan punya ruang untuk perlawanan sama sekali. Utusan alam Xingtian mengangguk setuju dan berkata, benar. Lagi pula, alam minggu adalah dunia yang hampir superior. Dalam hal kekuatan dunia, memang jauh lebih kuat daripada alam Jiushu. Kurasa alam Jiushu tidak akan berada dalam kondisi seperti ini untuk waktu yang lama. Setelah ditampar kali ini, Di Feitian pasti akan kembali dan membangunkan dua kaisar dewa dari klan Kaisar Minggu yang sedang tertidur. Ketika ketiga kaisar dewa itu bertindak, alam Jiushu tidak akan punya masalah lagi. Ketika Santo 9 bayi memikirkan hal ini, ia akhirnya merasa lega. Sein Zhangkong dari alam Xuan Yuan menggelengkan kepalanya dan mendesah, dunia bawah tetaplah dunia bawah. Lagi pula, ia tak mampu bersaing dengan dunia atas. Kemenangan dalam permainan ini merupakan berkah bagi alam Jiushu. Namun, klan Kaisar Kuno Kegelapan harus membangunkan dua kaisar dewa yang tertidur untuk menghancurkan dunia bawah. Sungguh tragis memikirkannya. Para utusan dari dunia atas yang hadir semuanya setuju dengan pernyataan ini, dan penilaian mereka terhadap klan Kaisar Kuno Kegelapan langsung turun satu tingkat. Awalnya, alam kuno Hades memiliki kuota untuk dunia atas. Meskipun belum resmi naik, kuota tersebut telah diakui oleh dunia atas. Namun kali ini mereka dikalahkan oleh dunia bawah, yang merupakan kehilangan muka yang besar. Sudah berapa lama kedua kaisar dewa dari klan Kaisar Kuno Kegelapan tertidur? Mereka akan segera bangun demi dunia bawah. Aku penasaran bagaimana perasaan mereka, kata seorang utusan dari aliansi 7 alam dengan santai.
Benar, meskipun dia kaisar dewa yang kuat, karena dia sedang tidur, jelas tidak ada alam keabadian baginya. Begitu dia bangun, aku khawatir dia tidak akan bisa melihat bencana kepunahan. Santo Zhangkong mendesah. Jika aku berada di posisimu, aku pasti tidak akan rela bangun hanya untuk menyerang dunia bawah. Apa gunanya tidak mau? Beranikah kedua kaisar dewa yang tertidur itu melanggar perintah Kaisar Feitian? Kata Santo Zhangkong dengan nada menggoda. Kaisar Feitian adalah leluhur klan kaisar kuno dunia bawah dan telah memerintah dunia kuno dunia bawah selama ratusan ribu tahun. Kedua kaisar dewa yang tertidur itu jelas tidak berani menentang perintah Kaisar Feitian. Selama di Feitian ingin mereka bangun, mereka harus bangun. Tentu saja, terbangun berarti kehidupan ini akan segera berakhir. Ngomong-ngomong, Kaisar Dewa Manusia dari alam Jiushu cukup menarik. Awalnya, kupikir Kaisar Feitian bisa dengan mudah menghancurkan alam Jiushu dengan kekuatan dunia alam kuno Hades. Tak disangka, Kaisar Dewa Manusia ini ternyata menguasai cara menggunakan kekuatan dunia saat ini. Aku tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa itu adalah keberuntungan alam Jiushu, atau bahwa Kaisar Feitian terlalu sial. Utusan alam Xingtian itu tertawa. Kurasa keduanya, keberuntungan alam Jiushu sungguh baik. Sekarang telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ia akan segera bangkit dengan kekuatan penuh. Santo Zhangkong telah menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk mengamati langit guna mengamati situasi di alam Jiushu. Bunda Suci Sembilan Bayi memperingatkan dengan nada buruk alam Jiushu ini belum memenangkan pertempuran untuk kuota, dan terlalu sombong untuk naik sekarang. Memang agak terburu-buru mencoba naik sebelum memenangkan pertempuran. Namun, wajar saja jika menggunakan segala cara untuk meningkatkan kekuatan demi perang. Seorang utusan dari Aliansi Tujuh Alam mengambil alih. Scientist of Nine Infants masih enggan menerima hal ini, dan berkata dengan suara berat masalahnya, jika alam Jiushu benar-benar naik menjadi alam pohon ilahi, maka kuota untuk dunia atas akan penuh. Bagaimana jika alam kuno kegelapan juga naik saat ini, dan perang antara kedua dunia masih belum berakhir? Maka jumlah dunia atas akan melebihi batas. Siapa yang akan bertanggung jawab jika bencana pemusnahan datang? Semua utusan dari Aliansi Tujuh Alam merenungkan masalah ini. Ini memang masalah. Hanya saja, kami belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, jadi kami belum membuat aturan apapun terkait hal ini. Selain Aliansi Tujuh Alam, ada kekuatan besar lain yang mengawasi perang ini. Di antara mereka, Dewan Bencana mengawasi dengan saksama, karena pohon suci Jiushu adalah yang paling mereka inginkan. Sekalipun mereka tidak peduli dengan hasil perang, mereka pasti akan memperhatikan perang ini. Hasil pertempuran ini tidak hanya mengejutkan Aliansi Tujuh Alam, tetapi juga Dewan Bencana. Karena hasilnya sungguh di luar dugaan. Sebelum pertempuran dimulai, tidak seorang pun mengira bahwa Jiushu Realm dapat bertahan. Lagi pula, lawan dari alam Jiushu adalah dunia yang hampir unggul. Dalam keadaan normal, di Feitian hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan untuk menghancurkan dunia tingkat rendah. Namun, di Feitian gagal dan bahkan tidak dapat menaklukkan dunia bawah. Tidak seorang pun dapat membayangkan hasilnya akan seperti ini. Alam Kyushu. Setelah Kaisar Binatang Kunpeng menelan jiwa naga Ibel berkepala 3, ia mengebor kembali ke pedang Kunpeng. Bola guntur itu jatuh kembali ke dinding kristal hampa alam Jiushu, dengan bulu-bulunya acak-acakan dan berlumuran darah. Terutama di beberapa tempat di bagian punggung, semua bulunya tercabut, dan luka-luka berdarah pun robek. Melolong, bola petir itu meraung ke langit, seolah belum cukup berjuang. Karena mencium bau darah, ia masih sangat marah. Yesuan berjalan cepat, mengulurkan tangan dan menekan kepala besar pecinta kuliner ini, dan berkata oke, sudah selesai, bagus sekali. Lei Qiu kemudian perlahan menenangkan diri, mengepakkan sayapnya, dan meletakkan luka di punggungnya di depan Yesuan dengan ekspresi yang berkata, lihat, aku terluka. Yesuan mengeluarkan cairan roh luka luar dan memercikkannya ke luka si pencinta makanan, sambil berkata dengan fisikmu, kau akan sembuh dalam 2 hari, kembalilah. Aku akan meminta koki kota Liuyun untuk merebus 3 sup naga ajaib untukmu nanti. Melolong, bola petir itu kemudian berseru kegirangan 2 kali, terbang menembus hutan suci, dan kembali ke alam Kyushu. Pertempuran di Kyushu juga telah berakhir. Meskipun pasukan klan Kaisar Kuno Kegelapan sangat kuat, hanya ada beberapa juta pasukan klan Kaisar Kuno Kegelapan yang memasuki alam Jiushu. Menghadapi para pendekar bela diri dari seluruh alam Jiushu, itu masih belum cukup. Semua tempat suci dan sekte di alam Jiushu bersorak. Kita menang, kita menang. Kita mengalahkan dunia yang lebih tinggi. Awalnya aku berpikir alam Jiushu takkan terselamatkan, tapi aku tak menyangka kita akhirnya akan selamat. Selama kita terus gigih dan bertahan dari perang ini, alam Jiushu akan mampu menjadi dunia yang unggul. Saat itu, konsentrasi energi spiritual akan meningkat pesat, dan kultivasi kita juga akan meningkat pesat.
Ya, kita harus bertahan dan memenangkan perang ini. Selama kita bertahan, alam Kyushu akan menjadi dunia yang unggul. Para master bela diri dari semua tanah suci dan sekte utama sangat bersemangat. Semakin orang berkuasa menyadari pentingnya dunia atas, semakin bersemangatlah mereka. 1740